Halo teman-teman, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial mengenai laporan stok barang, di mana ada 3 tabel, yaitu laporan stok barang, kemudian tabel stok barang masuk, kemudian tabel stok barang keluar. Di laporan stok barang, di sini kita akan mengisi di kolom jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, dan sisa stok barang. Ini ya kolom, teman-teman lihat kolomnya. Berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, yaitu jumlah barang masuk, ini nomor 1, diisi berdasarkan kolom nama barang di sheet tabel stok barang masuk menggunakan rumus SUMIF. Kemudian di kolom jumlah barang keluar, kita akan mengisi berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, di mana kolom jumlah barang keluar diisi berdasarkan kolom nama barang di sheet tabel stok barang keluar menggunakan rumus SUMIF pula. Kemudian sisa stok di kolom sisa stok barang adalah diisi menggunakan rumus kolom stok awal, ini ya teman-teman, ditambah dengan kolom jumlah barang masuk dikurangi dengan kolom jumlah barang keluar. Baik teman-teman, kita akan mengisi ini dulu, kolom-kolom ini. Tapi sebelumnya nanti saya akan memperlihatkan tabel stok barang masuk. Baik teman-teman, di tabel stok barang masuk kita akan mengisi di kolom nama barang berdasarkan keterangan rumus atau fungsi di bawah ini, yaitu kolom nama barang diisi berdasarkan kolom kode barang dan kolom nama barang di sheet tabel laporan stok barang menggunakan rumus XLOOKUP. Nanti kita akan mengisi ini berdasarkan kode barang ya teman-teman. Ini. Kemudian di tabel stok barang keluar sama seperti tabel stok barang masuk, di mana sesuai dengan keterangan rumus atau fungsi di bawah ini, bahwa kolom nama barang diisi berdasarkan kolom kode barang dan kolom nama barang di sheet tabel laporan stok barang menggunakan rumus XLOOKUP. Nah, teman-teman, di sini di tabel stok barang keluar saya sengaja sudah mengisi jumlah barang keluar, kemudian dengan kode barangnya. Lalu di tabel stok barang sama saya sudah ketik. Ini hanya untuk mempercepat durasi video ini saja. Nah, kita akan mengisi di tabel stok barang masuk di kolom nama barang, maka akan secara otomatis terisi di sini jumlah barang masuk. Ini ya. Kemudian di tabel stok barang keluar kita akan mengisi nama barang berdasarkan kode barang ini. Dia akan secara otomatis terisi di laporan stok barang pada kolom jumlah barang keluar. Jadi kita langsung saja ke teman-teman. Kita akan mengisi rumus di kolom jumlah barang masuk dan jumlah barang keluar. Ini ya teman-teman. Kita langsung saja. Kita klik di bawah jumlah barang masuk. Kita isi berdasarkan keterangan rumus dan fungsi dua ini, bahwa diisi berdasarkan kolom nama barang di sheet tabel stok barang masuk menggunakan rumus SUMIF. Kita langsung saja teman-teman. Kita ketik sama dengan lalu SUMIF buka kurung. Saya ulangi ya, SUMIF buka kurung. Di range kita akan ambil datanya di tabel stok barang masuk. Ya, di sini kita akan klik dari nomor 1 hingga terakhir di kolom nama barang, kita blok sampai ke bawah. Saya ulangi ya. Kemudian tekan F4, titik koma, kita kembali laporan stok barang, kita klik. Kita klik di nama barang atau kolom nama barang, kita klik di nomor 1 saja, lalu titik koma, kemudian kita kembali ke tabel stok barang, masuk, kita klik, kita ambil datanya dari kolom jumlah barang masuk, kita klik dari nomor 1 hingga terakhir. Lalu
tekan F4, kemudian enter. Nah, di sini belum ada datanya, namun rumusnya sudah masuk. Saya klik 2 kali, nah ini rumusnya sudah masuk ya teman-teman. Saya escape, kita tinggal copy rumus ini ke bawah. Nah, kenapa di kolom jumlah barang masuk belum ada datanya? Karena di tabel stok barang masuk, kita belum mengisi nama barang. Jika kita sudah mengisi nama barang di kolom tabel stok barang masuk, maka jumlah barang masuk akan terisi sesuai dengan di tabel stok barang ini ya, di kolom jumlah barang masuk. Ini akan terisi secara otomatis di laporan stok barang. Nah, kemudian kita akan lanjut ke jumlah barang keluar. Caranya sama seperti kita mengisi rumus di kolom jumlah barang masuk. Kita langsung saja ya teman-teman. Di sini berdasarkan keterangan rumus atau fungsi di bawah ini bahwa kolom jumlah barang keluar diisi berdasarkan kolom nama barang di sheet tabel stok barang keluar menggunakan rumus sum if pula. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kita klik di sini, kita ketik sama dengan, lalu sum if, buka kurung, di range, kita akan ambil datanya di tabel stok barang keluar. Kita klik, lalu kita klik di kolom nama barang dan nomor 1 hingga terakhir. Setelah itu tekan F4, titik koma, lalu kita kembali ke laporan stok barang, kita klik di kolom nama barang dari nomor 1 hingga klik nomor 1 aja ya teman-teman, klik nomor 1 saja, kemudian titik koma, kembali kita ke tabel stok barang keluar, kita klik, lalu kita klik di kolom jumlah barang keluar dari nomor 1 hingga terakhir. Nah, saya lupa bahwa fungsi sum if ini adalah menjumlahkan data yang tidak berurutan. Nah, kita langsung tekan F4, lalu enter. Nah, kita sudah mengisi rumusnya, kita copy ke bawah. Baik teman-teman, sisa stok barang ini kita akan isi setelah kita mengisi tabel stok barang masuk dan tabel stok barang keluar. Baik teman-teman, di laporan stok barang masuk, pada kolom jumlah barang masuk dan kolom jumlah barang keluar rumusnya sudah ada. Maka kita langsung saja mengisi tabel stok barang masuk. Kita klik di tabel stok barang masuk. Di sini nama barang kita akan mengisi berdasarkan keterangan rumus atau fungsi di bawah ini, yaitu kolom nama barang diisi berdasarkan kolom kode barang dan kolom nama barang di sheet tabel laporan stok barang menggunakan rumus XLOOKUP. Baik teman-teman, kita langsung saja ya, kita ketik sama dengan, lalu XLOOKUP, buka kurung, kita klik di kode barang sini ya teman-teman. Ini lookup value-nya, kita klik di sini kode barang, kemudian titik koma, di lookup array ini kita ambil datanya di laporan stok barang. Kita klik, kita ambil kode barang dan nomor 1 kita klik blok hingga ke bawah, nomor terakhir, kemudian tekan F4, lalu titik koma, di return array ini teman-teman, kita klik di kolom nama barang. Ini masih di laporan stok barang ya teman-teman. Kita klik di kolom nama barang dari nomor 1 hingga terakhir, lalu tekan F4, kemudian enter. Nah, kita copy dulu teman-teman ya, rumusnya ke bawah. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan nama barang. Kita cek dulu ya, salah satunya kita ambil yang acak dulu, yang paling bawah, yang tidak sejajar, apakah betul. Misalkan kode barang M002 yaitu mouse Samsung, kita cek apakah betul kode barang M002 ini adalah nama barangnya mouse Samsung. Kita lihat dulu di laporan stok barang M002. Nah ini teman-teman, betul ya bahwa kode barang M002 nama barangnya adalah mouse Samsung. Baik, jadi betul ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita lihat bahwa di laporan stok barang ini sudah di kolom jumlah barang masuk sudah terisi ya. Nah,
lihat bahwa Acer di bulan Agustus jumlah komputer Acer yang masuk sebanyak 3 buah, Toshiba sebanyak 4 buah, Asus sebanyak 2 buah, Hewlett Packard sebanyak 3 buah, dan seterusnya hingga ke bawah. Nah, kita cek dulu salah satunya saja yang terbanyak. Misalkan di sini mouse Dell, ini kode N005, saya kasih warna. Jumlah barang masuknya sebanyak 37 ya. Kita lihat dulu di tabel stok barang masuk. Mouse Dell ini ya. Dia ada masuk di tanggal 25 Agustus sebanyak 5 buah. Saya hapusin dulu. Saya ini juga hapus. Saya ketik sini 15, kita akan coba untuk menjumlahkannya. Kemudian di tanggal 30 Agustus ada masuk lagi sebanyak 10 buah. Ini saya kasih tanda, saya ketik 10 lagi, nanti kita jumlahkan. Kemudian ini teman-teman, mouse Dell di tanggal 16 Agustus 2021 ada masuk sebanyak 12 buah. Saya ketik dulu 12 buah. Nah, di sini saya coba jumlahkan ya. Sama dengan sum, lalu kita blok ke atas dulu. Kita menjumlahkan, menjumlahkan. Betul ya, sebanyak 37 buah di bulan Agustus, bahwa jumlah mouse Dell yang masuk sebanyak 37. Kita cek di laporan stok barang. Betul ya teman-teman, sebanyak 37 buah. Nah, itulah fungsi sum if. Dia dapat menjumlahkan data di tanggal yang berbeda di dalam satu bulan tersebut. Baik teman-teman, tabel stok barang masuk telah kita isi. Kemudian kita akan mengisi tabel stok barang keluar. Caranya sama seperti kita mengisi di tabel stok barang masuk, yaitu berdasarkan keterangan rumus di bawah ini, bahwa kolom nama barang diisi berdasarkan kolom kode barang dan kolom nama di sheet tabel laporan stok barang menggunakan rumus XLOOKUP. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita klik di sini, lalu kita ketik sama dengan XLOOKUP, buka kurung, lookup hallway kita ambil di kode barang, kemudian titik koma, lookup array kita ambil datanya di laporan stok barang, yaitu kode barang ini, kita klik dari nomor 1 hingga terakhir. Setelah itu tekan F4, titik koma, dan return array kita ambil di kolom nama barang, dari nomor 1 kita klik hingga ke bawah terakhir. Setelah itu kita tekan F4, kemudian enter. Kita copy dulu ya rumusnya ke bawah. Baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan data dari nama barang berdasarkan kode barang. Saya cek dulu ya. Contohnya ini mouse MSI, yaitu kode barang M004. Nama barangnya adalah mouse MSI. Kita cek di laporan stok barang, kode barang M004. Ini ya teman-teman, M004. Nama barangnya adalah mouse MSI. Jadi betul ya teman-teman, bahwa nama barang sudah terisi sesuai dengan kode barang ini. Baik teman-teman, setelah kita mengisi tabel stok barang keluar ini, maka secara otomatis di laporan stok barang, di kolom jumlah barang keluar telah terisi datanya. Di bawah ini ya teman-teman. Nah, saya coba cek dulu salah satunya, misalkan handphone JBL, kode barang HD001, saya kasih warna dulu. Jumlah barang keluar atau laku terjual sebanyak 25. Nah, di sini kita cek dulu di tabel stok barang keluar. Kita cek. Handphone JBL
ini teman-teman, HD001 JBL di tanggal 19 Agustus ada laku terjual sebanyak 23 buah. Saya hapus dulu. Kemudian di tanggal 29 Agustus laku terjual sebanyak 2 buah. Nah, saya akan coba menjumlahkan dulu. Saya ketik di sini 23, kemudian di sini 2, lalu sama dengan sum, maka betul sebanyak 25. Nah, untuk lihat teman-teman bahwa headphone JBL di bulan Agustus laku terjual sebanyak 25 buah. Kita cek dulu di laporan stok barang. Ini teman-teman ya, JBL di bulan Agustus laku terjual sebanyak 25 buah. Nah teman-teman, jadi jika rumus ini yang sum if-nya sudah terisi, misalkan kita ketik di tabel stok barang masuk, saya coba Acer sebanyak 5 buah. Oke, lalu kita cek di laporan stok barang, maka Acer jumlah barang masuk sebanyak 5 buah. Jadi secara otomatis jika teman-teman mengisi tabel stok barang masuk di jumlah barang masuknya, kemudian di tabel stok barang keluar di kolom jumlah barang keluar, maka secara otomatis akan terisi di laporan stok barang pada kolom jumlah barang masuk dan kolom jumlah barang keluar. Baik teman-teman, kemudian kita lanjut ke sisa stok barang. Di sini berdasarkan keterangan rumus di bawah ini bahwa kolom sisa stok barang diisi menggunakan rumus kolom stok awal ini ditambah dengan kolom jumlah barang masuk ini, kemudian dikurangi dengan kolom jumlah barang keluar. Ini ya teman-teman. Kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik sama dengan, lalu kita bawa kursornya, kita klik di stok awal nomor 1, kemudian ketik tanda tambah, lalu klik di kolom jumlah barang masuk, kemudian tanda kurang atau garis datar, kita klik di jumlah barang keluar, kita enter. Nah, komputer Acer di bulan Agustus sisa stok barangnya 15. Ini dilihat bahwa stok awal 10, jumlah barang masuk 5, dan jumlah barang keluar tidak ada, maka sisa stoknya sebanyak 15 buah. Kita copy rumusnya ke bawah dulu teman-teman. Baik, sudah terisi semua ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, di sisa stok barang ini saya akan menggunakan conditional formatting, di mana di sini jika teman-teman ingin mengetahui sisa stok barang di atas 25 maka warnanya apa, kemudian di bawah 25 warnanya apa, jadi sehingga secara langsung bisa melihat, oh ini sisa stoknya di bawah 25 maka barangnya siap diorder kembali, atau barangnya atau sisa stok barangnya masih di atas 25 maka belum bisa diorder. Baik teman-teman, kita langsung saja, kita akan pakai conditional formatting. Di sini kita blok dulu dari nomor 1 hingga ke bawah, kemudian di tab home ini ya teman-teman, kita klik, lalu kita ke conditional formatting, kita klik di highlight cell rule green den. Green den ini adalah jika jumlah barang itu atau sisa stok barang di atas 25, maka kita klik green den, kita ketik di sini sama dengan 25, lalu kita kasih warna, kira-kira warna apa yang kita inginkan, misalkan red fill, lalu kita klik OK. Nah teman-teman lihat di sini bahwa jumlah barang atau sisa stok barang di atas 25 maka dia akan otomatis berwarna merah muda seperti ini. Kemudian jika barang atau stok barang jumlahnya sisa di bawah 25 maka kita
klik di sini conditional formatting, masih di highlight cell rule, kita klik di less than, lalu kita ketik sama dengan 25. Kita ambil warnanya, misalkan green, fill with dark green text, kita klik, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, secara otomatis teman-teman akan mengetahui sisa barang di bawah atau sisa stok barang di bawah 25, maka dia akan berwarna hijau. Sedangkan sisa stok barang di atas 25, maka dia akan berwarna merah muda. Dan jika sisa barang atau sisa stok barang di bawah 25, maka teman-teman dapat secara otomatis mengetahui kira-kira barang apa saja yang sisa stok barangnya di bawah 25, maka siap diorder kembali. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini sehingga teman-teman dapat informasi terupdate mengenai seputar komputer. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam.